dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tiba-tiba, Erlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang ia sebut terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Erlangga bilang alasannya mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas di masa transisi pemerintahan. Yang juga jadi tanda tanya dalam pernyataan mundurnya, Erlangga mengklaim berhasil memberi kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo dan Gibran, juga sukses merebut kursi untuk Golkar di pemilu legislatif. Dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Padahal di bawah kepemimpinan Erlangga, perolehan suara Partai Golkar di pemilu 2024 melonjak jika dibandingkan pemilu 2019. Di pemilu 2024, Golkar meraih 23.208.654 suara atau 15,28%, menempatkan partai beringin itu di peringkat kedua. Melonjak dari peringkat ketiga di pemilu 2019 dengan 17.229.789 suara atau 12,31%. Tapi tak hanya prestasi di Pileg dalam menjabat ketum Golkar. Dalam perjalanannya sebagai Menko Perekonomian, Erlangga pernah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng sepanjang bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Namun, pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut harus dicermati jika kasus itu dieskalasi dalam waktu dekat. Apakah murni penegakan hukum atau ada politisasi hukum? Toto menegaskan jangan sampai isu politisasi hukum untuk memasukkan sosok tertentu atas restu penguasa terjadi, karena bisa jadi presiden buruk sistem kepartaian modern. Apabila betul dalam beberapa hari mendatang ternyata ada sebuah kasus hukum, pertanyaannya kan jadi dua cabang nih. Iya. Apakah memang karena proses penegakan hukum yang wajar? Kalau itu yang terjadi, memang langkah tepatnya Mas Erlangga mundurkan diri. Tapi kalau memang ini ada unsur politisasi hukum, karena menginginkan sebuah tujuan tertentu, misalnya memasukkan sosok tertentu nanti menggantikan Erlangga, entah atas nama restu kuasa atau apapun, itu yang berbahaya buat alam demokrasi. Karena artinya akan ada sebuah pola baru, pengambilan keputusan strategis di partai itu bisa serta-merta itu ditentukan dari atas eksternal partai, dan itu bukan hanya tentang Erlangga dan Golkar, tapi itu berbicara mengenai terhambatnya sistem kepartaian modern seperti Bang Ridwan jelaskan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia belum mau terbuka soal siapa calon pengganti Erlangga. Selanjutnya, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan yang berlaku di partai. Karena meskipun Erlangga menyatakan mundur, tapi secara legal, mundurnya Erlangga baru bisa disahkan melalui rapat pleno. Saya katakan mundurnya itu secara de facto, karena secara de jure pengunduran diri itu harus dilegitimasi di institusi namanya rapat pleno ya. Nah, jadi sampai ada secara de jure siapa yang nanti akan menggantikan Pak Erlangga sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Setelah itu seperti apa nanti kita tunggu siapa yang menjadi pelaksana tugas. Jadi saya nggak mau berspekulasi. Soal nama pengganti Erlangga, Golkar yang akan membuktikan ke publik apakah nama yang dipilih murni suara internal atau harus berbekal restu penguasa. Tim Liputan Kompas TV.